Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sedikit ini ganti. Sedikit membahas tentang bab iyadatil marid, membahas tentang menjenguk orang sakit. Ya, menjenguk orang sakit. Dan nanti insyaallah juga dibahas kalau waktunya nutup akan dibahas pahalanya orang sakit. Jadi menjenguk orang sakit itu bagaimana? Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi Muhammad bersabda, Innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, apa kata Nabi? Innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah, ya ibna adama maridtu falam ta'udni, qala ya rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Qala amma alimta anna 'abdi fulanan marida falam ta'udhu, amma alimta annaka law uttahu lawajadtani 'indahu. Nabi mengatakan, Innallaha ta'ala yaqul yaumal qiyamah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Apa kata Allah? Allah mengatakan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, maridtu falam ta'udni. Aku iki sakit, wahai anak Adam. Aku ini sakit. Falam ta'udni. Kenapa kamu kok enggak menjenguk kepadaku? Ini kata Allah. Loh, gimana Allah kok sakit? Ya. Gimana kita ini? Ya, Allah kok sakit? Maka hamba tersebut bertanya kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Bagaimana caraku aku menjenguk kepada Engkau ya Rabbi, wahai Tuhanku, bagaimana caranya? Wa anta rabbul alamin, dan sedangkan Engkau adalah pemilik alam semesta. Engkau sakit. Terus sedangkan Engkau adalah pemilik alam semesta. Bagaimana saya menjenguk kepada Engkau, wahai Rabb? Maka Allah mengatakan, Amma alimta anna abdi fulanan maridha falam ta'udhu. Wahai hambaku, alimta, kamu itu tahu. Ini kata Allah, kamu itu tahu, anna abdi fulan, hambaku fulan, si fulan itu ya, maridha, dia sedang sakit. Falam ta'udhu, akan tetapi kamu tidak menjenguk kepada hambaku yang sedang sakit. Ya, hambaku fulan itu loh, dia sakit tapi kamu enggak menjenguk hambaku. Jadi yang dimaksud Allah sakit itu maksudnya hambanya Allah yang sakit. Kemudian Allah mengatakan, amma alimta annaka law uttahu lawajadin indahu. Kamu itu juga tahu, wahai hambaku, annaka, bahwasanya kamu,
La'uttahu, seandainya kamu menjenguk kepada hambaku fulan yang sakit tadi, la wajadtani indahu, niscaya kamu akan mendapati aku di sisi hamba tersebut. Ya, maksudnya gimana? Ai la wajadta indahu thawabi alladzi la nihayata li'idhamihi. Jadi tadi Allah mengatakan, wahai hambaku, aku iki sakit, tapi kau enggak mau menjenguk kepada aku, ya. Kau enggak menjenguk kepadaku. Ya, seandainya kau menjenguk kepadaku atau fulan hambaku yang sakit tadi, kau akan mendapati aku. Gimana maksud mendapati engkau ya Rabb? Dimaksud di sini adalah la wajadta indahu thawabi allati la nihayata li idhamihi. Maksud dari mendapati Allah itu maksudnya kamu akan mendapati pahala di sisinya, yaitu pahala la nihayata li idhamihi, pahala yang tidak ada ujung, pahala yang tidak ada habis-habisnya. Karena apa? Karena li idhamihi, karena keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita, saudara kita, teman kita, siapapun itu, kalau ada yang sakit, sebaiknya dijenguk, ya. Yang baik itu dijenguk. Ya, maka nanti akan mendapatkan pahala la nihayah, pahala yang tidak ada ujung, pahala yang tidak ada henti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, innal a'ida yudilluhu Allahu bi 75 alfa malakin. Jadi Nabi mengatakan, orang yang menjenguk orang sakit, ya, orang yang menjenguk orang sakit, yudilluhullahu, Allah akan menaungi orang tersebut, akan melindungi orang tersebut dengan apa? Bi 75 alfa malakin, dengan 75.000 malaikat. Jadi ketika kita menjenguk orang sakit, ngendangi bahasanya ya, ngendangi orang sakit, maka Allah akan menaungi kita dengan apa? Dengan 75.000 malaikat. Kita akan dilindungi Allah dengan perantara malaikat. Jadi luar biasa ya. Menjenguk orang sakit, di situ ada pahala yang besar, juga menyenangkan orang yang sakit. Jadi manfaatnya banyak. Nanti insya Allah di bawah dibahas siapa saja yang harus kita jenguk dan siapa yang enggak boleh kita jenguk. Dan nanti pahala-pahalanya akan disebutkan insya Allah di belakang nanti. Nah, kemudian Nabi pernah mengatakan, jadi setiap muslim, setiap orang muslim itu memiliki tiga hak. Memiliki tiga hak. Dan hadis Nabi, beliau mengatakan, salatun kulluhunna haqqun ala kulli muslimin. Ada tiga hak bagi setiap orang muslim, yaitu apa? Yang pertama, iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Jadi menjenguk orang sakit itu haknya setiap orang muslim. Jadi nggak perlu taren lah bahasanya, nggak perlu kita minta izin, itu pincen haknya kita. Ya, menjenguk orang sakit. Apa faedah kita menjenguk orang sakit? Ya kita bisa mengambil iktibar, mengambil pelajaran. Kita menjenguk, oh ya, orang itu nggak selamanya sehat. Orang itu enggak selamanya kuat, pasti akan menimpa apa itu rasanya sakit. Biar kita, kalau bahasa Jawanya, biar ndak ita itu, biar nggak kemelinti ya. Setiap orang itu pasti akan merasakan apa itu rasanya sakit, bagaimana itu rasanya sakit ya.
Ketika kita menjenguk orang sakit, kita ambil iktibar seperti itu. Badan besar seperti apapun, kuat seperti apapun, tetap nanti akan merasakan sakit. Jangan seperti Fir'aun. Ya. Fir'aun itu dikatakan gimana nih? Dalam cerita itu 400 tahun pusing aja tidak pernah. Ya, 400 tahun pusing tidak pernah, keringetan juga tidak pernah. Ini Fir'aun. Ya. Jangan-jangan kita itu dikhawatirkan. Ya. Jadi kita gitu lah ya. Jangan seakan-akan kita seumur hidup selama kecil sampai sekarang umur 50 tahun kita nggak pernah sakit. Loh, jangan senang-senang seperti itu. Jangan-jangan itu titisannya Fir'aun. Kacau nanti kalau titisannya Fir'aun ya. Fir'aun 400 tahun pusing aja nggak pernah. Jangan-jangan kita nanti seperti itu. Na'udzubillahi min. Jangan sampai ya. Jadi perlu kita introspeksi diri. Aku ini nggak sakit, itu kenapa kok nggak sakit? Padahal saya juga umumnya selayaknya manusia, ya pernah melakukan dosa, melakukan maksiat dan sebagainya. Tapi Allah kok nggak memberikan saya sakit sama sekali. Perlu dikhawatirkan itu, ya. Beda lagi kalau Anda pancen atau benar-benar menjaga. Kan ada cerita itu orang umur sampai ratusan tahun ya, sampai 100 berapa umurnya, pendengaran, mata dan sebagainya masih normal. Kemudian beliau ditanya, engkau penglihatan engkau, pendengaran engkau kok masih sehat, itu resepnya apa? Beliau menjawab, saya nggak pernah menggunakan nikmat Allah, mata ini, pendengaran ini sekalipun untuk maksiat. Oleh karena itu Allah memberikan kesehatan kepada saya. Ruh itu dinamakan sehat yang benar. Tapi kalau layaknya manusia normal ya maksiat dan sebagainya, kok diberi sehat terus? Nah, itu perlu dikhawatirkan. Jangan-jangan nanti seperti Fir'aun, na'udzubillahi min. Ya. Kemudian itu yang pertama. Jadi Muslim itu memiliki 3 hak. Yang pertama iyadatul marid. Yang kedua wasyuhudul janazah, menyaksikan jenazah. Ya, menyaksikan jenazah, apa faedahnya? Apa faedah kita menyaksikan jenazah? Ya kita ambil iktibar seperti tadi orang sakit tadi. Selamanya orang itu enggak akan hidup. Orang itu akan merasakan apa itu kematian. Biar kita itu enggak kemelinti. Apa bahasa Indonesia kemelinti? Apa Pak? Kemelinti itu apa bahasa Indonesianya? Biar enggak sok-sokan gitu ya. Biar enggak sok-sokan. Jadi orang itu biar enggak sok-sokan. Kamu nanti juga seperti itu, ya. Enggak selamanya orang itu akan hidup. Enggak selama orang itu akan itu tadi ya, akan hidup tadi. Kemudian yang kedua, yang ketiga, wa tashmitul atis idza hamidallaha taala. Jadi yang pertama tadi iyadatul marid, yang kedua syuhudul janazah, yang ketiga tashmitul atis, menjawab orang yang bersin idza hamidallaha taala, ketika dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi yang ketiga itu gini Pak, menjawab atau mendoakan orang bersin itu hukumnya sunnah. Misal saya bersin, ya, bersin haji misalnya, kemudian saya mengucapkan alhamdulillah. Kemudian orang yang mendengar saya ini tadi, yang mendengar saya bersin, kemudian saya alhamdulillah, maka orang tersebut dianjurkan untuk mendoakan saya. Gimana doanya? Gimana Pak? Yarhamukallah, ya. Semoga Allah merahmati kamu. Kemudian setelah jenengan Anda mendoakan saya yang bersin tadi, kemudian saya kembalikan doanya itu. Saya juga mendoakan. Gimana doanya?
Gimana, Pak? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya. Bisa dihafal ya? Bisa dipaham? Jadi ketika kita bersin, ya, bersin, misal haji, kita kemudian mengucapkan alhamdulillah. Kemudian jenengan yang mendengarkan mengucapkan yarhamukallah. Kemudian saya mengembalikan doanya tadi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Akan tapi gini, ketika kita lupa enggak mengucapkan alhamdulillah, maka yang mendengarkan mengingatkan kita alhamdulillah. Kemudian setelah mengucapkan alhamdulillah, setelah jenengan ingatkan saya yang saya tadi lupa mengucapkan alhamdulillah, kemudian saya mengucapkan alhamdulillah, jenengan mendoakanlah lagi yarhamukumullah, seterusnya. Saya mendoakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu kalau bersinnya satu atau dua kali. Ya, ini yang bersin biasa ya. Mungkin ada debu masuk di hidung, kita bersin, baru itu disunahkan. Nanti kalau lebih dari 2, 3 atau 4 kali, itu beda lagi nanti. Bukan yarhamukallah, akan tapi syafakallah. Semoga Allah menyembuhkan kamu. Kalau yarhamukallah itu bukan kok dia sakit, akan tapi cuma bersin biasa. Mungkin ada debu yang masuk sehingga spontan orang tersebut bersin. Biasanya kalau 3 atau lebih itu dikhawatirkan dia itu sakit, ya, mungkin pilek atau apa, ya. Makanya doanya bukan yarhamukallah menjadi syafakallah. Semoga Allah menyembuhkan kamu. Jadi ya, bisa dipaham. Ya. Kemudian dalam hadis juga dikatakan idza ada ar-rajulu akhahu al-muslima fa in kana ghadwatan shalla alaihi 70 alfa malakin hatta yumsiya wa in kana ashiyan shalla alaihi 70 alfa malakin hatta yusbiha. Nabi mengatakan idza ada ar-rajul, ketika ada seseorang menjenguk saudaranya yang muslim. Jadi kok ada seseorang menjenguk saudaranya yang muslim, fa in kana ghadwatan, ketika ada dia menjenguk itu dalam atau di waktu pagi hari, shalla alaihi 70 alfa malakin hatta yumsiya. Jadi ada orang menjenguk saudaranya yang muslim yang dia sakit, dijenguk. Kok menjenguknya di pagi hari? Maka gimana? Shalla alaihi 70 alfa malakin. Maka malaikat 70.000 malaikat akan mendoakan orang tersebut kepada Allah untuk dimintakan ampun. Sampai kapan? Hatta yumsiya, sampai sore hari. Jadi kok kita menjenguk orang sakit, teman kita sakit, saudara kita sakit atau siapapun, kok kita jenguk di pagi hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakan kita sampai sore hari. Ya. Itu kalau di pagi hari. Akan tapi wa in kana asyian, kalau kita menjenguk di petang hari, ya mungkin ya di sore hari, waktu menjelang maghrib itu shalla alaihi 70 alfa malakin, maka 70.000 malaikat akan mendoakan kita, memintakan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Hatta yusbiha, sampai subuh. Jadi kalau pagi kok kita jenguk didoakan sampai sore. Kalau sore kita menjenguk maka didoakan sampai subuh, ya. Enak Pak ya. Menjenguk orang sakit kita didoakan malah malaikat. Enggak cuma 1-2 malaikat, akan tapi 70.000 malaikat. Kalau malaikat minta, itu insya Allah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena malaikat itu sekali minta kepada Allah, insya Allah dikabulkan. Karena apa? Malaikat itu tidak punya hawa
hawa nafsu. Kalau kita manusia masih punya hawa nafsu. Oleh karena itu kadang doa kita tidak langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia itu ada di tengah-tengah. Ada di tengah-tengah antara malaikat dan setan, iblis, ya. Manusia itu kadung kalau terlanjur baik, terlanjur bagus, maka baiknya atau bagusnya itu bisa jadi melebihi malah malaikat. Kalau sebaliknya, kalau terlanjur buruk, maka bisa jadi melebihi setan. Wong kok setan, misalnya kalau bahasa Jawanya orang Jawa itu ya, wong kok demit kelakuannya, orang kelakuan kok kayak setan, ya. Kalau baik bisa melebihi malaikat, kalau buruk juga bisa melebihi setan. Naudzubillah min dzalik. Jadi itu manusia di pagi hari diampuni, dimintakan doa sampai sore. Kalau sore menjenguk maka dimintakan ampun sampai subuh. Nah, kemudian at-tanbih, innal iyada matlubatun ijma'an wa innaha sunnatu ainin indal jumhur. Jadi menjenguk orang sakit sepakat ulama itu hukumnya sunnah ain, sunnah yang berbangsa individu. Jadi ketika kita kepengen mendapatkan pahala menjenguk orang sakit, ya kita harus datang, baru nanti kita mendapatkan pahala. Itu jumhur ulama, sepakat ulama bahwasanya menjenguk orang sakit itu sunnatu ain, sunnah yang berbangsa individu. Kemudian juga ada yang mengatakan wa fardhu kifayatin inda ba'dil qudama'il malikiyah. Ada yang mengatakan menjenguk orang sakit itu hukumnya fardhu kifayah menurut pendapat ulama besarnya madhab Maliki. Jadi beliau mengatakan hukum menjenguk orang sakit itu hukumnya fardhu kifayah. Jadi fardhu kifayah itu gini. Misal ada satu desa. Satu desa itu ada satu orang yang sakit. Satu orang yang sakit ini kok nggak ada yang jenguk satupun orang, maka satu desa itu dosa semua. Maka satu desa itu dosa semua. Akan tetapi kalau satu orang saja yang menjenguk, maka dosanya gugur semua. Ya, bisa dipaham ya? Jadi tadi yang enggak menjenguk sama sekali maka dosa semua. Yang dosa itu siapa? Apakah seluruh secara totalitas atau sebagian? Jadi gini. Jadi yang mendapatkan dosa, misal satu desa itu ada satu orang yang sakit, enggak ada yang jenguk sama sekali misalnya, enggak ada yang jenguk sama sekali, maka semuanya dosa. Lah yang dosa itu siapa? Orang yang sebenarnya mampu berangkat tapi dia enggak berangkat. Misal satu desa ada 100 orang. Yang 50 orang ini tidak mampu berangkat, yang 50 mampu berangkat. Tapi tidak ada yang berangkat sama sekali. Maka yang 50 yang mampu berangkat ini baru yang dosa. Yang 50 enggak mampu berangkat ini enggak dosa. Ya, bisa dipaham ya? Jadi masalah dosa itu tidak totalitas, akan tapi yang sebenarnya mampu berangkat tapi dia tidak mampu, baru itu yang dosa. Akan tapi yang 50 yang mampu tadi kok cuma satu yang mewakili, maka gugur semua dosanya. Sudah gugur. Jadi sifatnya fardhu kifayah itu ya cuma satu orang tok, orang satu saja sudah mewakili semua. Dah. Bahkan juga ada yang mengatakan surahal Bukhari biwujubiha. Bahkan dijelaskan ada yang mengatakan wajib. Ada yang mengatakan wajib. Tapi kita tetap mengambil yang sunnah ya, yang sunnah ain itu. Nah, kemudian siapa yang harus kita jenguk itu siapa? Seluruh orang, semua model macam orang, atau dipilih-pilih?
Ya, yang sunnah dijenguk itu siapa? Ya, di sini disunahkan la yusannu iyadatul fasik al mutajahir. Jadi semua orang sakit itu belum tentu semuanya sunnah dijenguk. Ada pengecualian, ada mustasnayat. Ya, siapa yang enggak sunnah untuk dijenguk? Satu. Yang pertama orang fasik al mutajahir bi fiskihi. Orang fasik yang menampakkan kefasikannya dengan terang-terangan. Jadi siapa itu orang fasik? Man nirtakabal kabair wa asarra fi shaghair. Orang yang pernah melakukan dosa besar wa asarra fi shaghair, dan dia terus continue di dalam melakukan dosa kecil. Itu namanya orang fasik. Ya. Jadi orang fasik yang di sini yang dimaksud ya orang yang menampakkan kefasikannya. Ya, baru orang seperti ini tidak disunahkan untuk dijenguk. Bal yukrahu au yahrumu li tasrihihim li hurmati inasihim. Bahkan menjenguk orang yang fasik ini, yang pernah dia melakukan dosa besar dan terus setiap harinya continue di dalam melakukan dosa kecil, orang seperti ini makruh dijenguk. Bahkan au yahrumu, atau bahkan haram li tasrihihim li hurmati inasihim. Supaya apa? Supaya menjelaskan atau kita menjelaskan kepada orang-orang dengan haram menyenangkan atau menggembirakan orang fasik tersebut. Jadi orang kok fasik, kita tidak disunahkan untuk menjenguk. Walau bijulusi ma'ahu, walaupun duduk dengan orang tersebut. Ya, supaya apa? Ya, biar kapok orang tersebut, ya, biar tobat. Oh ya, jadi orang fasik, orang yang melakukan dosa setiap hari itu tidak enak, tidak ada yang jenguk. Lama-kelamaan insyaallah akan sadar. Ya, lama-kelamaan akan sadarlah. Orang seperti ini tidak disunahkan untuk dijenguk, bahkan makruh, bahkan sampai haram. Nauzubillahi min dzalik, ya Allah. Nah, kemudian sakit yang model apa yang harus kita jenguk? Ya, sakit yang model apa yang bisa dijenguk? Apakah seluruh model macam sakit atau ada ketentuan sendiri? Ya, yang dimaksud di sini bukan semua sakit, akan tapi sakit tertentu. Masa sakit panu dijenguk? Mau kemana? Jenguk orang sakit. Sakit apa? Sakit panu. Ya. Enggak, sakit panu itu enggak sunnah untuk dijenguk. Di sini dikatakan yang sunnah dijenguk sakitnya yaitu wadhabitul marad alladhi yusanu al-iyadah minhu ma yubihu tarkal jamaah. Jadi definisi sakit yang sunnah dijenguk yaitu sakit yang memperbolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat. Kok ada orang dia tidak bisa sholat Jumat sebab dia sakit, maka yang sakit model seperti ini baru sunnah dijenguk. Dan sakitnya apa? Walau Ramadan, walaupun sakit mata. Sakit mata. Sakit mata yang bagaimana? Bi ayakuna masyaqqatal khuruji wal masyi ma'hu. Jadi sakit mata yaitu sakit mata yang ada masyaqqatal khuruj wal masyi. Ketika kita sakit mata, ketika kita keluar berjalan itu ada kesulitan. Sebagaimana hal kamasyaqqatil masyi fil wahli. Sebagaimana hal kita itu jalan di lumpur. Ketika kita jalan di lumpur sulit enggak, Pak? Sulit, ya. Begitu juga wahakada seperti orang sakit mata. Sakit mata kok sakitnya sampai mempersulit dia untuk berjalan,
sebagaimana hal orang berjalan di lumpur, maka orang tersebut sunnah untuk dijenguk. Ya. Baru sakit mata yang seperti itu sunnah dijenguk. Pokok sakit mata yang modelnya bisa membuat sulit untuk berjalan, samar kesandung, ya, khawatir kepleset dan sebagainya, maka sakit mata tersebut disunahkan untuk dijenguk. Kemudian fala athara li suda'in, tidak sunnah dijenguk orang yang sakit kepala. Nah, mumet, mau kemana Pak? Misal mau menjenguk itu teman itu sakit apa? Sakit kepala, mumet katanya. Kalau cuma mumet tok itu ndak sunnah untuk dijenguk dan ndak boleh meninggalkan sholat Jumat. Kemudian wa waj'i darsi khafifaini, dan kemudian sakit gigi. Sakit gigi kalau ringan itu ndak sunnah dijenguk dan ndak boleh meninggalkan sholat Jumat. Jadi kok nggak sholat Jumat kenapa Pak? Sakit gigi misal, nggak boleh. Kalau cuma sakitnya ringan itu ndak boleh. Beda lagi nanti kalau sakitnya luar biasa, nanti beda lagi hukumnya. Jadi yang nggak boleh dijenguk, yang nggak sunnah dijenguk itu orang yang sakit kepala biasa, mumet biasa, atau sakit gigi. Itu ndak sunnah untuk dijenguk dan ndak boleh meninggalkan sholat Jumat. Ya. Kemudian waktu untuk menjenguk itu afdalnya kapan? Ulama mengatakan innal iyadata yaumal jumu'ah afdal minha fi ghairihi. Menjenguk orang sakit di hari Jumat itu lebih utama daripada orang yang menjenguk selain hari Jumat. Kalau kita memungkinkan menjenguk hari Jumat, ya tengok hari Jumat. Kalau nggak memungkinkan kita menjenguk hari Jumat, ya selain hari Jumat tidak apa-apa. Ini cuma bilang keutamaan hari yang utama menjenguk orang sakit itu hari apa? Ya hari Jumat. Ya, kalau memungkinkan hari Jumat ya fadhal, kalau nggak memungkinkan ya hari lain. Kemudian wa yusanu lil aid. Dan kemudian disunahkan juga bagi orang yang menjenguk. Apa? Disunahkan apa? Ayyutiba nafsahu bidzikri ba'di thawabil marad. Jadi orang yang menjenguk orang yang menjenguk orang sakit itu dia disunahkan menyenangkan hatinya atau dirinya orang yang sakit tersebut. Dengan apa kita menyenangkan orang yang sakit tersebut? Mungkin bidzikri ba'di thawabil marad, menyebutkan pahala-pahala orang yang sakit atau pahala sabar. Misal jenengan jenguk pada teman, ya, jenengan senangkan hatinya, antum senangkan hatinya mungkin dengan menyebutkan pahala. Oh Pak, gini loh, kalau orang sakit, ya, kalau sabar pahalanya segini, ya, Allah akan membalas ini. Jangan kita takuti, ya, Pak, jenengan ya, Anda kalau sakit model seperti ini tidak lama lagi akan mati, misal. Jangan ditakut-takut seperti itu. Akan tapi disenangkan hatinya, bukan ditakut-takuti. Biasanya kalau sakit seperti ini tuh sakit azab Pak, ya, tidak lama lagi jenengan akan meninggal misal. Jangan gitu. Akan tapi disenangkan hatinya. Oh, orang yang sakit tuh gini Pak, nanti di hari kiamat gini. Allah akan memberikan ini. Itu disenangkan hatinya mungkin dengan menyebutkan pahala-pahala itu. Kemudian ayyuhasila mushtahahu in lam yadurruhu. Kemudian disunahkan juga bagi orang yang menjenguk apa? Dia memberikan sesuatu yang sekira sesuatu tersebut disenangi oleh orang yang sakit tersebut, dengan syarat in lam yadurruhu, selama sesuatu tersebut tidak membahayakan. Ya, tidak membahayakan. Misal
temanin jenengan itu atau keluarga sakit darah tinggi yang luar biasa, jenengan bawakan duren atau sate kambing meledos maksudnya Pak ya itu membunuh secara pelan-pelan ya. Walaupun itu disenangi oleh orang yang sakit, akan tapi itu membahayakan kepada orang sakit, makanya tidak boleh. Pokok sesuatu perkara yang menyenangkan orang sakit, selama perkara yang menyenangkan itu tidak membahayakan si orang sakit. Akan tapi kalau yang membahayakan tidak boleh. Itu namanya membunuh secara perlahan. Tidak boleh ya. Nah, itu disunahkan bagi orang yang menjenguk. Kemudian wa ala ya'taridha alaihi fil anin. Nah, peringatan juga bagi orang yang menjenguk orang sakit, jangan kita sering-sering melarang atas orang yang sakit tersebut merintih. Kalian tahu merintih, Pak? Merintih itu kayak orang kesakitan. Aduh, ya Allah, sakit banget ini, ya Allah. Aduh, misal. Kita jangan larang orang seperti itu untuk berhenti merintih. Itu tidak boleh. Dikatakan waqad ghallatu man atlaqa karahatahu. Salah, keliru bagi orang yang menghukumi merintih itu makruh. Merintih kesakitan itu jangan dilarang, jangan kita marahi. Misal ada orang kecelakaan, kesakitan sampai aduh ya Allah. Aduh, kan biasanya merintih kan seperti itu kan. Kita jangan larang seperti itu ya. Bisa jadi merintih itu bisa memalingkan sakit pada tubuh tersebut ya. Akan tetapi na'am in amkanahu ayurshidahu bilutfin illa an dzikra awwala fi'lin. Kalau memungkinkan kita mengatakan dengan cara lembut, Pak ya, gini loh, yang lebih baik daripada jenengan merintih, lebih baik zikir, lebih baik jenengan membaca istighfar atau sholawat dan sebagainya daripada merintih ya. Itu mengatakan yang baik, tapi merintihnya jangan dilarang. Kalau bisa ngomongi secara perlahan, secara baik-baik ya fadol. Gini loh Pak, kalau merintih berzikir itu lebih baik daripada jenengan merintih seperti ini. Kalau bisa jenengan zikir. Paham ya? Jangan dimarah-marahi. Zikir merintih makruh. Jangan seperti itu Pak, dosa misal. Jenengan seharusnya istighfar. Jangan ya. Kita mengatakan yang lembut, mengatakan yang baik kepada orang yang sakit tersebut. Nah, kemudian disunahkan juga bagi kita ayas'ala al-maridha du'a lahu li sihhatil khabar bil amri bihi. Kita disunahkan untuk meminta doa kepada orang yang sakit. Bukan hanya kita cuma mendoakan saja, akan tapi kita disunahkan untuk minta doa kepada orang sakit. Ya, misal jenengan punya hajat apa? Jenengan minta doa sama orang sakit, tolong Pak doakan saya ya, soal doakan saya gini. Karena apa? Ya, li sihhatil khabar. Karena ada enggak sah hadis nih ya. Ini sahih, ada perintah seperti itu. Karena apa? Wa annahu ka du'ail malaikah. Dikatakan doanya orang yang sakit itu seperti doanya malaikat. Oleh karena itu kita diperintah untuk meminta doa kepada orang sakit. Bukan hanya kita mendoakan saja, akan tapi kita juga minta doa. Ya. Insya Allah nanti kalau ya orang sakit itu mendoakan kita, insya Allah kabul. Karena diibaratkan doanya orang sakit itu seperti doanya malaikat. Kalau malaikat minta, itu insya Allah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah.
Kemudian terus ketika kita menjenguk orang sakit, seandainya kita ingin mendoakan, apa doa yang afdol, yang bagus, yang baik bagi orang yang sakit? Dikatakan wasahha aidan anna man qala. Dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda, man qala, siapa orangnya yang mengatakan as'alullahal azima rabbal arsyil azimi ayyu'afiyaka wa yashfiyaka 7 kali. Jadi jenengan menjenguk orang sakit, ya, menjenguk orang sakit, kemudian jenengan doakan dengan model doa seperti ini tadi. 7 kali. Apa fadilahnya? Apa keutamaannya? Dikatakan, ya, lam yahdurhu ajaluhu afahullahu min maradihi. Siapa orang yang membaca doa seperti ini tadi, lam yahdurhu ajaluh, tidak akan hadir, tidak akan datang ajalnya. Maknanya Allah tidak akan menjemput ajalnya, akan tapi afahu, akan tapi Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan sakitnya. Hafal enggak? Hafal enggak, Pak? Doanya, ya, as'alullahal azima rabbal arsyil azimi ayyu'afiyaka wa yashfiyaka. Dibaca 7 kali ketika kita menjenguk orang sakit. Mungkin kita di hadapan orang sakit itu di hadapan kita doakan seperti ini tadi. As'alullahal azima, aku meminta kepadamu ya Allah, yang maha agung, Rabbal arsyil azimi, pemilik arsy yang agung, ya, ayyu'afiyaka wa yashfiyaka, semoga kamu yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibaca 7 kali, insyaallah orang yang sakit ini tidak akan dicabut ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diamalkan kalau bisa, ya. Kalau menjenguk siapapun orangnya, teman kita, kerabat kita, atau siapa keluarga kita yang sakit, kalau bisa dibacakan doa itu, insyaallah, ya, akan qabul insyaallah. Juga ada tambahan wayan bagi fathul kaf fil muannas muridan asyakhsa ittiba'an li lafdil warid. Jadi tadi disebutkan ayyu'afiyaka. Kalau dalam bahasa Arab itu ayyu'afiyaka, ka yang belakang itu dhamir, ya, namanya dhamir. Kalau harokatnya kaf itu di fathah, itu namanya kamu laki-laki satu. Kalau ki, ayyu'afiyaki, kafnya di kasroh, itu kamu perempuan satu. Jadi kita misal mendoakan orang sakit, kok orang sakitnya itu perempuan, tetap kita menggunakan bahasa ayyu'afiyaka wa yashfiyaka, ya. Kalau ayyu'afiyaka kan kamu laki-laki satu, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi nanti gimana kalau yang sakit perempuan, tetap menggunakan bahasa ayyu'afiyaka wa yashfiyaka. Karena apa? Karena ittiba'an lil lafdil warid. Karena yang datang dari Nabi ya begini. Yang datang dari Nabi ya begini, ittiba'an, ngikut kepada Nabi. Kalau Nabi dawuh berkata ka, ya kita itu ka, ya. Walaupun yang sakit perempuan, kita nisbatkan untuk orang tersebut, insyaallah nanti tetap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala biiznillah. Yang terakhir tadi dibahas pahala orang sakit. Ya, sekarang yang dimaksud pahala itu sebab dia sakit atau sebab dia sabar? Ada yang tahu, Pak? Bu, ada yang tahu? Orang yang sakit itu
dia diberi pahala sebab dia sakitnya itu atau sebab sabarnya? Sabar atau sakit? Dua-duanya. Masya Allah. Ya. Jadi ulama berbeda pendapat. I'lam anal aimata ikhtalafu fi anna thawabal marid hal ala sabri ala maradihi aw ala nafsi maradihi. Jadi ulama berbeda pendapat. Yang diberi pahala itu sebab sabar atas sakitnya atau pancen emang dirinya terkena sakit. Maka wal ashah, pendapat yang ashah yang paling kuat fi dzalika, dalam hal tersebut, annahu in sabara usiba ala maradhihi was sabri. Jadi yang diberi pahala yaitu sebab dia sabar. In sabara usiba, kalau dia sabar usiba, maka dia diberi pahala. Pahala atas apa? Alal maradi wa sabri. Dia diberi pahala sebab dia sakit dan sebab dia sabar. Illa lam yusab. Akan tapi kalau dia tidak sabar, dia tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Jadi sebab kita mendapatkan pahala ketika kita sakit, yaitu salah satunya yang menyebabkan kita mendapatkan pahala sebab kita sabar. Kalau kita sabar mendapatkan pahala dua. Pahala sebab kita sabar dengan sakit kita tadi. Yang kedua, pahala sebab sabar kita itu tadi. Bisa dipahami ya? Kalau kita sakit model kayak apapun, kok kita nggak sabar, lam yusab, maka tidak diberi pahala. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sedikit yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.